Kenapa lu susah ya mau kemana-mana karena nggak dapet ojol ya? Atau ini ya kesulitan ngirim hampers-hampers lucu lu itu karena nggak ada yang mau ngambil orderan lu ya? Tuh lu sampai kelaparan ya karena nggak ada yang mau ngambil pesanan online makanan lu itu ya? Aduh kasihan banget. Tapi selama ini kemana aja sih emang? Terlalu sibuk ngedumel ya karena driver ojol lu telat bales 2 menit pesan lu di message itu ya. Padahal lu juga kalau drivernya udah sampai ke tujuan mau jemput lu nggak langsung ada tuh. Lu hahaha dulu masih bareng teman-teman lu di kafe tuh. Nggak langsung turun, cuman bilang sebentar ya. Baru turun setengah jam kemudian kali tuh. Giliran lu ini langsung ngerasa dizolimi banget, langsung ngomel aja kerjaan lu. Mending kalau ngomel langsung ke drivernya. Enggak. Yang sering lu lakuin lu pengecut. Lu cuman screenshot tuh chat. Lu upload di sosial media. Langsung pada komen deh lu. Ntar lu ujung-ujung bilang, ya emang driver yang rese kan, driver yang gak bener. Ya emang ada aja driver yang rese, driver yang gak bener. Semua ojol yang driver yang bener juga pada gak suka kok sama driver yang kayak gitu atau males-malesan. Tapi kan gak semuanya. Itu paling seberapa banyak sih. Lebih banyak yang baik kan. Ya lu kenapa sih kayak gitu langsung berhenti di mereka aja, berhenti dia gak bener. Ya lu kok bisa aja berhenti ke mereka doang. Giliran kayak pejabat aja lu bisa kok gak berhenti di pejabat. Ketika lu protes sama pejabat, lu gak cuma protes sama pejabat juga kok. Lu bisa kok terus protes ke pemerintah juga. Orang-orang di atas pejabat itu. Ke pemerintah, ke sistemnya. Ya walaupun ketika lu protes itu, pejabat-pejabat yang diprotes biasanya cuma dinonaktifin doang pas lagi rame. Terus suruh kerja lagi pas kasusnya udah nguap aja sih. Tapi paling kalau masih tetap bisa gitu protes ke pemerintah. Dan walaupun pejabat gak bener sama ojol gak bener itu juga gak bisa dibandingin secara langsung ya. Karena paling kalau ojol gak bener kan yang rugi kan diri mereka sendiri sama kita. Ya kalau pejabat gak bener kan yang rugi bisa satu negara. Ya tapi itu balik lagi. Kalau pejabat kok lo bisa sampai nyalahin ke pemerintah. Sedangkan kalau ojol cuman berhenti sampai driver ojol doang. Kenapa lu gak pertanyain juga ke aplikatornya? Tempat mereka bekerja, tempat mereka semua yang bikin sistem itu, kenapa mereka bisa bekerja seperti itu? Karena menurut penelitian dalam jurnal Ketenagakerjaan dan Ekonomi Digital, kayak yang udah dipublikasiin sama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan berbagai studi tentang gig ekonomi, sistem kerja ojek online tuh cenderung punya pendapatan yang gak stabil, minim perlindungan sosial, sama bergantung banget sama skema intensif dari platform. Kalau kondisinya kayak gini tuh, faktor kompensasi tuh terbukti mempengaruhi kinerja kerja. Semakin gede potongan aplikasi ya, semakin dikit juga yang didapat dan semakin turun juga kualitas pelayanan yang didapetin ke customer. Lu boleh banget kok pertanyain, kan katanya di aplikator itu gaji pegawainya gede-gede, sampai puluhan juta, ada yang ratusan juta, bikin tuh sistem yang fantastis juga kayak gaji mereka yang fantastis. Lu bisa pertanyaan itu. Atau enggak lu pertanyain juga, katanya potongan cuma sampai 20% aja. Tapi ketika di lapangan, ketika lu banyak nanya driver langsung, ketika lu banyak tanya orang-orang di sekitarnya, kok bisa potongannya bisa sampai 50%? Ada biaya inilah, biaya itu. Pokoknya ujung-ujungnya 50% juga yang kepotong. Atau bahkan lu bisa sampai nanya ke pembuat kebijakan. Buat pertanyain, kenapa nggak dibikin regulasi aja sekalian? Tentuin berapa persen maksimal. Dan kalau itu sampai dilanggar, aplikatornya harus kena sanksi. Kenapa nggak dibuat gitu? Tetepin berapa persennya. Soalnya kalau pada akhirnya lu cuman marah-marah sama ojol, lu nggak dapet apa-apa. Yang ada nih aplikator sama pembuat kebijakan yang dapat tontonan sesama pekerja saling berantem. Sama kelas pekerja saling berantem. Kayak nonton gladiator zaman Romawi tuh. Jadi balik lagi ya, baik lu ojol ataupun kita semua di sini tuh sama ya. Kita sama-sama stres kalau ada hak kita yang mungkin belum dipenuhin akibat sistem yang sebenarnya bisa jadi lebih baik lagi dimanapun kita bekerja. Berantem kanan kiri nggak akan bikin sistemnya jadi sembuh sendiri. Karena mendingan ya udah deh. Terus kerja keras, jaga solidaritas sambil tetap terus tonjok ke atas.